Perkenalkan, nama saya Kasilda Lipat Pada Kumblolong dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 210302011102. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku yang berjudul Auguste Comte. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama umat manusia. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan filsafat ilmiah telah dengan jelas menanamkan metodologi positif dan karyanya yang pertama. Dan ia dikenal karena memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Akan tetapi, ada beberapa yang kurang terkenal adalah bahwa Comte menyumbang pada etika dan bahkan menciptakan kata altruisme. Revolusi Prancis tahun 1789 pada abad ke-18 dan abad ke-19 menyebabkan dampak terhadap bangkitnya teori-teori sosiologi. Dampak sosiologi Prancis sangat besar dan menghasilkan dampak positif. Akan tetapi, kemudian yang menarik perhatian oleh para teoritisi yaitu dampak-dampak negatif yang ditimbulkan yang telah merubah tatanan masyarakat pada waktu itu. Mereka dipersatukan oleh hasrat untuk memulihkan tatanan masyarakat yang kemudian muncullah para teoritisi sosiologi klasik pada waktu itu antara lain Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Persson. Comte mengembangkan pengetahuan yang disebut fisika sosial. Dia juga yang pertama mengenalkan istilah sosiologi. Maka dari itu, Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Pandangan ilmiah Comte yaitu mengenai positivisme atau filsafat positif. Dari fisika sosial, Comte memodelkan sosiologi menurut ilmu-ilmu keras. Ilmu ini kelak menurutnya akan menjadi ilmu yang dominan, seperti berkenaan dengan statika sosial atau dinamika sosial atau perubahan sosial. Menurut Comte, dinamika sosial lebih penting daripada statika sosial karena dengan adanya perubahan akan mencerminkan pada pembaharuan sosial. Comte fokus pada perubahan sosial dengan minatnya akan pembaharuan sosial yang terjadi. Konsep yang paling terkenal dari Auguste Comte adalah mengenai teori evolusioner tentang hukum 3 tahap yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Comte mengusulkan bahwa ada 3 tahap intelektual yang dilalui di sepanjang sejarah dunia, yang akan berpengaruh pada dunia, dan di dalamnya yang lebih inti yaitu kelompok-kelompok, masyarakat, ilmu, individu, dan bahkan pikiran. Mengenai hukum 3 tahap yang diusulkan Comte, untuk pengertian yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis ini menurutnya terjadi pada tahun 1300. Pada tahapan teologis ini, penekanannya yakni mengenai kepercayaan oleh kekuatan supernatural dan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Secara khusus, dunia sosial dan fisik dianggap dihasilkan oleh Tuhan. Tahap yang kedua yaitu tahap metafisik. Pada tahapan ini, ditandai oleh kepercayaan bahwa daya-daya abstrak seperti alam memiliki kekuatan gaib, dipercaya sebagai dewa, dan diagung-agungkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap positivistik. Pada tahapan ini, ditandai oleh kepercayaan pada ilmu pengetahuan. Segala hal dikaji secara ilmiah dengan mengedepankan fakta-fakta sosial yang bersifat empiris. Memusatkan perhatian pada pengamatan dunia, sosial, dan fisik untuk mencari hukum-hukum yang mengaturnya. Hal ini harus bersumber pada penelitian-penelitian dan pengamatan
untuk menguak segala hal. Menurut Comte, kekacauan intelektual adalah penyebab kekacauan sosial. Kekacauan berasal dari sistem-sistem ide yang lebih awal atau teologis dan metafisik yang masih berlanjut ke dalam zaman positivistik atau ilmiah. Menurut Comte, pergelakan sosial baru akan berhenti bila positivisme telah mendapat kendali total. Dengan sosiologi dapat mempercepat kedatangan positivisme sehingga membawa keteraturan kepada dunia sosial. Pendirian Auguste Comte bagi perkembangan sosiologi klasik. Sebenarnya, ada beberapa konsep yang diusung Comte dalam perkembangan ilmu sosial. Konsep teori Auguste Comte yaitu antara lain konservatif dasar, reformisme, saintisme, dan pandangan evolusionernya mengenai dunia atau hukum 3 tahap. Comte menekankan pada perlunya melakukan teorisasi abstrak dan turun ke lapangan dan melakukan riset sosiologi. Melakukan pengamatan, eksperimentasi, dan analisis historis komparatif, Comte percaya bahwa pada akhirnya sosiologi akan menjadi kekuatan ilmiah yang dominan di dunia karena kemampuan khasnya untuk menafsirkan hukum-hukum sosial dan untuk mengembangkan pembaharuan sosial yang ditunjukkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam sistem. Comte berada di garis terdepan perkembangan sosiologi positivistik. Positivisme, Comte menekankan bahwa semesta sosial selaras dengan perkembangan hukum-hukum abstrak yang dapat diuji melalui penghimpunan data yang cermat. Dan hukum-hukum abstrak itu akan menunjukkan sifat-sifat dasar dan umum semesta sosial dan akan merinci hubungan-hubungan alamiahnya. Pemikiran-pemikiran Comte mengenai hukum 3 tahap, perkembangan evolusi dunia, teologi, metafisika, dan positivisme. Misalnya, masyarakat pada zaman dahulu kala ketika akan berlayar atau melaut melakukan pemujaan dan menaruh sesaji di pohon atau tempat-tempat yang dianggapnya keramat atau teologi. Tetapi ternyata tetap saja kapalnya tenggelam. Dan ketika terjadi bencana, tempat-tempat pemujaan itu juga ikut hancur, sehingga dianggap bukan merupakan sesuatu yang istimewa lagi. Masyarakat mulai berpikir bahwa yang paling berkuasa adalah alam atau metafisika. Maka ketika akan berlayar, mereka harus melihat alam sedang bersahabat atau tidak. Tetapi tetap saja, walaupun berlayar dalam keadaan alam yang bersahabat, ada juga kapal yang tenggelam, sehingga masyarakat mulai berpikir kritis dengan menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman para pelaut untuk memperkokoh kapalnya dengan berlayar memanfaatkan kompas. Kapal yang tidak lagi hanya dari kayu, mulai dibuat lebih kokoh ditambahkan besi atau dibuat dari besi. Dan berlayar menggunakan peta dengan menghindari tempat-tempat rawan atau positivistik. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai isi dari buku Auguste Comte. Sekarang saya akan memberitahukan mengapa saya menyukai buku ini. Buku ini memberi para siswa perkenalan yang ringkas dan mudah dipahami mengenai pekerjaan, kehidupan, dan pengaruh dari pemikir sosiologis besar. Buku ini juga akan ideal bagi mahasiswa S1 dan juga mahasiswa pra-universitas, serta bagi siapa-siapa saja yang memiliki minat terhadap para pemikir yang telah membentuk waktu kita. Sekian review mengenai buku Auguste Comte. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.